Maimunah juga menceritakan. Maimunah juga kadang cerita dalam beberapa riwayat ya, mandi bersama dengan suaminya. Ini menunjukkan bahwa memang Nabi itu sangat sangat perhatian terhadap istri-istrinya. Ini itu namanya Sayyidah Maimunah. Ya. Wa isolul yang ketiga, wa isolul ma'i ila jami'i asy-sya'ri wal basyara. Isol itu meratakan air ke sekujur tubuh. Jadi air itu dipastikan air yang ada pada yang mengalir itu rata di tubuh kita. Jangan sampai air itu tidak rata. Ternyata mandi lututnya itu masih kering. Berarti lututnya ini itu dikategorikan belum terkena air, belum mandi. Makanya itu fardunya yang harus dilakukan 3 ya. Niat itu dari hati, juga boleh dilisankan itu nawa itu nanti ada lafadznya. Yang kedua itu pastikan bersihkan sekujur tubuhnya jika terdapat najis. Yang ketiga meratakan air sekujur tubuh. Ada kitab fikih yang lain mengatakan yang penting niat dan meratakan air ke sekujur tubuh. Dengan artian kalau sekujur tubuh itu rata, itu maka dipastikan najis itu sudah habis. Tapi di sini kitab yang kita gunakan yaitu kitab takrib itu 3 hal. Niat, membersihkan najis pada badan, meratakan air ke sekujur tubuh. Misalkan begini, Kang Hasan rumahnya di pinggir sungai. Pas malam Jumat, ya, kemudian habis kumpul dengan pasangannya, biar nggak terlihatan, langsung nyemplung di sungai. Pura-pura mancing, kemudian loncat, itu tapi niatnya itu mandi, itu sudah sah, karena berarti sekujur tubuhnya itu sudah terkena air. Nah, kalau nyemplung ke air itu ke sekujur tubuhnya kan nggak mungkin ada yang terlewatkan. Itu semuanya berarti sah. Nah, itu namanya ta'mimul ma' atau wa isol ma' ila jami'il sya'ri wal basyara. Meratakan air ke sekujur tubuh dan rambut. Jadi mulai dari ujung kepala itu sudah basah semua. Itu berarti dikategorikan sah. Atau misalkan ini kan musim hujan, tiba-tiba hujan-hujanan keluar. Kenapa hujan-hujanan? Niat mandi. Orang kan nggak ngerti. Padahal itu niat mandi, di rumah nggak ada air. Sah. Ini kalau fikih itu kemana-mana ya. Tapi ini ilmu ya, ilmu ini. Ini pengetahuan yang harus diketahui. Sehingga nanti pas musim hujan ini di rumah irit air, ke hujan keluar ngapain? Ya hujan-hujanan. Padahal niatnya mandi sah. Ya mandinya sah. Itu 3. An-niyatu, ya. Kemudian yang kedua izalatun najasa in kanat ala badanihi wa isalul ma'i ila jami' sya'ri wal basyara. Berdasarkan apa? Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Kalau urusan mandi, istri Rasulullah itu selalu cerita. Bukan cerita sahabat yang lain, yang langsung tahu istrinya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza ikhtasala minal jinabati, ya, ketika Nabi itu mandi dari jinabat, bada'a faghasala yadayhi, kemudian Nabi itu memulai dengan tangannya. Jadi tangannya itu bada'a faghasala, memulai tangannya itu tangannya itu diginikan dulu. Ada caranya ini. Ini kalau ingin ya mengamalkan hadis ya. Bada'a faghasala yadayhi, kedua tangannya tsumma yatawaddo'a, kemudian setelah itu yatawaddo'a, wudu kama yatawaddo'a lis-shalah, wudu sempurna sebagaimana wudu mau melaksanakan. Tsumma yadkhilu asabi'il ilal ma', kemudian memasukkan air, ya, memasukkan tangannya jari jemari fil ma'. Kalau kita ilustrasikan jeding ya. Ya jeding. Kalau dulu kan nggak ada shower ya. Siwur yang ada itu. Nggak tahu namanya dulu apa. Ina itu jeding ya. Nah, kemudian
idza ightasala min al-janab bada fa ghassala yadayhi thumma yatawadda wudu, kemudian berikutnya kama yatawadda, sebagaimana wudu akan melaksanakan sholat, thumma yudkhilu asabi'ahu, kemudian memasukkan ya jari jemarinya filma ke dalam air, wa yukhallilu biha usula asyarihi, kemudian setelah airnya tangannya dimasukkan, tangannya itu diginikan, kemudian rambutnya itu dibasahi. Ya, itu Nabi. Tsumma yasubbu ala ra'si thalatha qurafi bid. Kemudian kepalanya itu disiram dengan air, dengan siwur itu 3 kali. Ini dengan gayung ya. Summa yufidul ala jildihi, kemudian baru diratakan ke seluruh tubuhnya. Itu hadis yang bersumber dari Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya siapa yang bercerita? Aisyah. Kenapa Aisyah cerita? Karena cerdas. Nah, kalau punya istri nggak cerdas, gimana Rasulullah mandi? Memang gue pikirin, saya nggak tahu mandi apa enggak. Enggak, Rasulullah itu Kenapa Rasulullah itu istrinya cerdas? Ya karena memang untuk punya kepentingan agar Rasulullah mengajari ya umatnya ya tentang masalah seperti ini. Coba kalau punya istri nggak cerdas, gimana suami mandi? Nggak tahu. Saya juga tidur nggak tahu ngapain nanti. Nggak, ini diingat-ingat, kadang dilihat oleh Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian riwayat Abu Dawud ini, riwayat Imam Abi Dawud. An Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini bersumber dari Sayyidina Ali. Nah, kalau Sayyidina Ali itu mendengar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Berarti Rasulullah itu sedang cerita, man taroka mawdi'a sya'aratin min janabatin lam yusibhal ma' fa'alallahi bi kada wa kada minan nar. Qala Ali faman ada itu sya'ri fakana yajuz wa sa'rahu radhiyallahu an ayyahlaqahu. Nah, ini supaya hati-hati ya. Barang siapa mantaroka mawdi'a sya'ratin min jinabatin lam yusib alma fa'alallahi bi kada wa kada minan nar. Jadi gini ya, kalau ada rambut yang tidak pernah tersentuh air ketika jinabat, maka Rasulullah itu bilang fa'alallahu, maka Allah Subhanahu wa taala melakukan bihi kada wa kada minan nar. Jadi Rasulullah itu mengisyaratkan akan terbakar api neraka. Sehingga ajaran ulama-ulama terdahulu kalau sedang junub itu jangan sisiran agar rambutnya itu tidak rontok. Tapi tidak disengaja lah ya. Tidak dipotong rambutnya, tidak dipotong kukunya. Ya, supaya apa? Itu tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alallahu bihi kada wa kada minan nar. Itu nanti rambut ini bisa minta pertanggungjawaban. Aku dulu belum terkena air. Aku dibiarkan. Itu yang dimaksud. Ini katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, dan mudah-mudahan ya, kita semua tidak melakukan itu. Kalaupun melakukan itu karena tidak mengerti, ya tidak apa-apa. Makanya ngaji itu penting, hal-hal yang tidak pernah kita mengerti ternyata di situ ada hukumnya. Dan itu ada yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita lanjutkan. Lafadz niat mandi wajib. Ini lafadz umum. Baik itu setelah bersetubuh, nifas, atau misalkan keluar sperma, atau bersih dari haid, nifas, itu bisa menggunakan lafadz nawaitu al-ghusla lirafil hadasil akbar. Itu sudah include di dalamnya. Ada yang kemudian mengurai ya, nawaitu al-ghusla lirafil hadasi minal haidi, bersih
li rafil hadathi minal haid, untuk membesar hadas dari haid, ya, kemudian dari nifas itu ada diperinci, tapi daripada kesulitan yang ini aja, hadas besar ya semuanya bisa, ya semuanya bisa. Nawa itu lirafil hadasil akbari, ya itu niat secara umum. Nah, apa hukumnya? Fardun lillahi ta'ala, fardu atau wajib. Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, ya, wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini niatnya, niat. Terus lanjut. Nah, ini penting ya, tapi kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Tadi saya sampaikan, misalkan hujan-hujanan boleh, tapi kita perlu memperhatikan, karena secara umum kita tinggal di Indonesia dan kita murah air, maka 5 sunnah mandi wajib itu kalau bisa dilaksanakan, ya biar sempurna lah, biar sempurna. Pertama apa? Mendahulukan bagian kanan atas yang kiri. Ini mulainya dari baca bismillah ya, yang oranye. Pertama itu membaca basmalah, sebagaimana pernyataan Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap sesuatu yang tidak diawali dengan baca bismillah fa huwa aqta, itu kurang berkahnya, atau qalilul barakah, kurang keberkahannya. Walaupun tadi yang penting niat, nyemplung air, belum sudah selesai. Tapi kalau seperti itu biasanya hidup di Bantul ya, kemudian di rumah yang pinggir-pinggir sungai ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Tapi kalau di rumah itu nggak ada, apalagi rumah yang tipe-tipe ini, itu kadang airnya itu kan tidak banyak ya. Tapi kalau di rumah-rumah yang kita huni itu kita pastikan kalau bisa itu airnya yang mengalir ya. Airnya mengalir, baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ya tangannya itu tadi dibersihkan, kotoran-kotoran yang melekat pada tangan dibersihkan, di kaki bersihkan, baru kemudian bersuci. Setelah bersuci seperti kita mau sholat itu, wudhu. Setelah wudhu rampung ya, kemudian lanjutkan menjalankan tangan ke seluruh tubuh. Jadi namanya imrorul ma'. Jadi tangan kita setelah mandi itu tangan kita itu merata. Ini nggak tahu namanya itu. Itu meratakan tanah supaya dipastikan air itu betul-betul menyentuh kulit paling dalam pada kulit kita. Itu kesunahan ya, tapi tidak wajib. Itu bisa jadi air yang turun dari shower itu kita ratakan. Tidak harus pakai sabun ya, karena memang tidak ada sarannya pakai sabun. Tapi saya pastikan semuanya pasti pakai sabun. Ya kalau zaman dulu nggak ada sabun, nggak tahu apa sabunnya dulu. Ya pakai apa saja, pokoknya sabun apa saja. Itu yang memastikan bahwa sekujur tubuh kita itu menjadi bersih. Maka berarti kita kalau sudah mengerti membaca bismillah, wudhu, ya, kemudian memeratakan atau membasuh tubuh kita dengan tangan kita, sekujur tubuh kita mulai ujung kaki sampai ujung rambut, terus menerus. Nah, namanya al-mu'alah, terus menerus. Gimana maksudnya terus menerus? Al-mu'alah ini terus menerus. Jadi begini, kalau bisa mandi wajib itu terus menerus. Jadi sekali mandi itu selesai. Itu sunnah. Ya, sunnah. Tetapi boleh di kredit. Nah, itu namanya mandi kredit ya. Mandi jinabat tapi kredit. Nah, misalkan Kang Hasan pas di rumahnya mertuanya, wah ini semua saudaranya pada datang ini gimana ini, sungkan. Maka setelah kumpul dengan istrinya, mandinya kredit.
Pura-pura di kamar mandi, tapi yang dibasuh itu kepalanya dulu. Kepala sudah bersih, ya, tapi niat itu tetap niat mandi. Kemudian paginya itu mandi, jadi dari leher ke bawah. Itu boleh, karena kesunahnya itu terus-menerus. Jadi walaupun tidak terus-menerus itu boleh. Dan itu dilakukan oleh orang tertentu karena menghindari itu tuduhan-tuduhan. Ya, wah kamu oh ya, itu kan nggak enak. Akhirnya itu tadi diakali. Nah, dan itu boleh. Tapi kesunahannya itu sekujur tubuhnya mandi itu diratakan dengan air, dan kalau kita niatnya ingin mengikuti sunnah Nabi, kita akan mendapatkan pahala. Terakhir, mendahulukan bagian kanan atas yang kiri. Jadi kalaupun ada gayung itu yang kanan dulu. Satu, dua, tiga. Baru kemudian yang kiri satu, dua, tiga. Itu sunnah. Kalaupun kemudian tidak seperti itu boleh ya. Boleh. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Adapun teksnya, ya, teksnya itu ada di bawah, kita lihat. Wasunanuhu, dan sunnah-sunnah hamsatu asya. Pertama, atas miatu, menyebut nama Allah atau membaca bismillah. Wal wudu qabla, dan wudu sebelumnya. Wa imraruliyat ala jasadi, dan meratakan tanah ke seluruh tubuh. Wal mualatu, dan terus menurut wa taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Dan itu namanya min sunnati, ya, al-ghusli. Dan itu tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala min al-jabdi bada'a fa ghusala yadayhi thumma yatawadda kama yatawadda lis-salati thumma yadkhilu asabi'ahu fil ma' fa yukhallilu biha usula sha'rihi thumma yasub ala ra'sihi salatu qurfin bi yadihi thumma yufidu al-ma' ala jildihi kullihi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Saya sampai kembali kepada Mas Hasan. Insya Allah bermanfaat. Saya punya kepentingan ini, saya rutinkan agar nanti hatam, sholatnya baik, ya, secara zahir baik dan batinnya baik, dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Hasan. Oke, baik. Bapak Ibu, terdengar suara saya? Dengar ya. Alhamdulillah, insya Allah sangat bermanfaat. Ya, Ustaz. Meskipun ada beberapa yang mungkin Bapak Ibu mengetahui ilmu ini sudah usianya udah 60, udah 70 gitu ya. Ustaz. Makanya ada beberapa yang mungkin chat secara japri ke saya, apakah anak boleh ikut? Apakah saudara boleh ikut? Ya tentu saja boleh. Bagi Bapak Ibu, ini kajian ini mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah usia 60, 70, tentu saja agar kajian ini lebih bermanfaat, silakan diajak keluarganya untuk mengikuti kajian ini. Dan Ustadz Azim sudah berkomitmen ya, kita akan selenggarakan insya Allah setiap malam Jumat. Kalau Ustadz bisa sehat, alhamdulillah, hostnya nanti bisa bergantian, saya atau Bunda Narti nih ya, yang standby mendampingi Bapak Ibu. Alhamdulillah beberapa minggu ini malam Jumat saya kosong. Mudah-mudahan juga saya tetap bisa mendampingi Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama belajar dalam kajian kita malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan ke tanya jawab. Pasti banyak sekali tanya jawabnya dan sudah banyak di kolom chat. Saya scroll dulu ya ke atas. Oke. Baik, pertanyaan pertama dari Bu Nisa. Ortu saya sakit stroke, hanya tiduran di tempat tidur, tapi alhamdulillah tidak pernah meninggalkan sholat walaupun dengan dibimbing. Apa ada keringanan dengan kondisi tersebut? Bersuci dengan tayamum, Ustaz. Silakan. Terima kasih. Tayamum itu pertama,
kalau tidak ada air. Ya. Dan yang kedua, setelah mencari tidak menemukan air. Ketiga, kalau dia itu sakit dan kalau kena air itu bisa mengakibatkan mudarat bagi orang tersebut. Maka itu alternatifnya adalah tayamum. Itu alternatif ya, alternatif yang tayamum itu alternatif dalam kondisi darurat. Kalau banyak air, kemudian kalau wudhu itu tidak masalah, maka kita harus menggunakan air. Ya, tetapi wudhu itu bisa kita gunakan secara minimal. Contoh, wudhu itu yang wajib kan muka, kemudian kedua tangan, ya, sebagian kepala dan kaki sudah. Bisa masing-masing itu satu-satu. Ya, satu-satu. Wajah cuma satu kali ya. Kalau orang tua kita wudhui hanya satu kali, ya, wajahnya, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala, kaki sudah, biar tidak memberatkan, ya, tidak memberatkan. Itu cara wudhu yang minimalis. Kok minimalis? Ya, karena kalau maksimalis itu bisa memberatkan. Agar Islam itu tidak menjadi agama yang menjadi beban bagi pengikutnya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Itu ya. Jadi satu wudhu itu bisa untuk 2 kali, 3 kali waktu. Tapi kalau tayamum itu hanya untuk 1 kali. Setiap akan melakukan sholat itu tayamum. Nah kalau wudhu, misalkan habis asar wudhu, atau sebelum asar wudhu itu selama belum batal, itu bisa digunakan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Kalau tayamum nggak bisa. Isya wudhu, nanti maghrib wudhu sendiri, tayamum sendiri, asar tayamum sendiri. Tapi itu dibolehkan ya kalau kondisi ini darurat. Saya yakin kalau orang tua itu memang kondisinya itu darurat. Dan saya pernah menyampaikan kalau orang sudah tua itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya sampaikan, saya ketemu tetangga itu usianya itu sudah 100 tahun, sakit, ya. Begitu sakit kok nggak sembuh-sembuh, juga nggak minum obat. Akhirnya, ya Allah saya sakit, tiba-tiba tertidur ada orang yang mencabut sakitnya, langsung sembuh. Ya karena memang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untung ya orang yang usianya itu di atas 60, 70 sehat, mereka itu insya Allah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis menceritakan tentang usia-usia seperti itu bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ya. Begitu ya, Bu, terjawab ya. Oke, dari Bunda Tati bertanya, setelah mandi wajib, maghrib isya bisa sholat. Kemudian subuh ada darah lagi. Zuhur bersih. Posisi di tempat kerja atau di lapangan tidak memungkinkan mandi. Apakah sholat zuhurnya wajib diqodho, Ustaz? Nah, begini ya. Bersuci, orang suci itu gini, kalau menghitung haid. Haid itu kan paling cepat itu 24 jam, berarti sehari semalam. Nah, setiap orang itu tahu, durasinya itu tahu. Durasinya masing-masing. Kemudian yang umum itu 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari. Dan ini penting ini saya sampaikan. Ketika sudah 6 hari bersih, karena kebiasaan, berarti kita 6 hari itu sudah dikatakan bersih, segera mandi. Ya, segera mandi. Adapun kemudian besoknya, malam ketujuhnya itu tiba-tiba keluar, maka ketika keluar itu kita tidak boleh sholat karena itu sudah termasuk darah menstruasi. Nah, darah menstruasi. Baru kemudian kita pastikan setelah mandi berarti kita dibolehkan untuk sholat lagi. Tapi dalam keadaan itu keluar, itu tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, pertanyaannya begini. Nah, kalau kemudian hari ke-8 keluar, maka kita tidak mengambil hukum yang ke-8, kita hukumi yang kebiasaan kita, yaitu 6 sampai 7 hari. Berarti ke-8, ke-9,
itu tetap kita sholat. Hanya saja sholatnya itu ketika keluar kita itu mandi terlebih dahulu. Ketika akan sholat, bersuci terlebih dahulu. Karena kebiasaan kita adalah 6 sampai 7 hari. Sehingga kalau misalkan 7 hari ini bersih ya, pas waktu zuhur ya, waktu zuhur berarti waktu zuhur ini kan terlewatkan ya, terlewatkan. Maka ada sebagian mengatakan ya segera dipotong karena itu masih pada waktu zuhur, dan kita tahu pada waktu zuhur itu kita dalam kondisi tahu dan itu bersih, maka segera mandi. Nah, itu bahasa Jawa ini buntuti ya. Nah, bahasa Jawa ini buntuti. Makanya ada antara hari ke-6 sampai kalau sudah ke-8 itu sudah masuk di luar kebiasaan. Nah, ada lagi yang kebiasaannya itu 15 hari. Berarti kita tiap hari menghitung 15 hari itu. Gitu. Ya, baik Ustaz. Kemudian dari Bu Tuti, mau bertanya Ustaz, untuk berwudu sehabis mandi, apakah harus menutup tubuh dengan handuk atau berpakaian dulu? Tidak wajib ya, tidak wajib. Jadi misalkan tidak pakai handuk wudunya tetap sah. Sah. Tapi kalau ingin punya etika ya nggak apa-apa, tutup nggak apa-apa. Artinya dalam kondisi tidak berbusana itu wudu itu tetap sah. Gitu. Jadi yang membatalkan wudu itu nanti akan kita bahas. Ini kalau umumnya itu kalau di pondok ya dulu itu, yang dulu tapi itu kan di sungai itu loncat kemudian wudu sekaligus itu selesai. Nah, tidak perlu wudu lagi. Begitu. Oke. Kemudian keluar setelah wudu itu tidak sengaja bersentuhan dengan suami, Ustaz. Apakah wudunya batal atau gimana? Bersentuhan ya, bersentuhan. Kenapa sih mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwa bersentuhan dengan suami itu batal? Karena memang istri kita itu aslinya dulu orang lain. Ya, aslinya dulu orang lain. Makanya kita boleh menikah dengan istri kita karena tidak ada hubungan darah. Tidak ada hubungan mahram. Sehingga dikatakan bahwa itu orang lain. Nah, statusnya orang lain akhirnya itu membatalkan sampai dalam suami istri itu kalau bersentuhan punya wudu itu diwajibkan berwudu kembali. Nah, berbeda dengan kita, dengan adik kita, dengan mbak kita, dengan ibu kita, bersentuhan itu dibatalkan karena memang itu adalah saudara kita, itu adalah muhrim kita. Nah, ada yang berpendapat lain bahwa bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan. Alasannya apa? Nabi itu pernah mencium istrinya tatkala Nabi itu mau ke masjid dan Nabi tidak memperbarui wudu lagi. Cuma kemudian hasil risetnya Imam Nawawi memang betul Nabi itu mencium istrinya, tetapi istrinya pada saat itu menggunakan cadar karena pada waktu itu ada perintah memang istri-istri Rasulullah itu semua pakai cadar, sehingga walaupun dicium itu tidak bersentuhan kulitnya. Tapi ini menjadi perdebatan para ulama. Ada juga yang berpendapat yang membatalkan itu disentuh. Kalau bersentuhan tidak sengaja itu tidak membatalkan. Nah, semakin banyak kan pendapat itu semakin banyak. Loh, terus kita gimana? Supaya hati-hati. Kalau saya itu selalu kalau bersentuhan dengan istri itu wudu, dan akhirnya keduanya itu mengerti karena mengambil riwayat yang yang paling banyak diamini oleh para ulama, begitu. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Dari Pak Bambang Edi, nanya Ustadz, apakah sperma itu najis? Ada pendapat jika sperma itu tidak najis. Lantas jika tidak najis, kenapa keluar sperma harus mandi besar? Terima kasih. Kalau najis, nanti manusia juga najis. Karena bahan baku manusia itu adalah sperma. Sehingga mazhab Imam Syafi'i itu sperma itu tidak najis. Di dalam kitab Bulughul Maram, Rasulullah SAW itu sholat subuh.
Ya, ketika sholat subuh itu di sarungnya itu ada ini apa namanya bekas sperma itu apa namanya sama jari jemarinya itu di apa namanya dikerok ya dikerok ya. Itu sperma itu akhirnya para ulama mengatakan berarti sperma itu tidaknya ternyata Nabi itu apa di apa di jubahnya lah itu ada sperma yang menempel. Nah itu menjadi landasan bahwa sperma itu tidak najis. Lo kok harus mandi? Ya, mandi itu bukan karena spermanya, keluarnya tadi itu. Gitu. Keluarnya itu tadi. Yang dikeluarkan tidak, proses keluarnya itu yang menjadikan akhirnya itu kita disebut dengan mandi wajib. Gitu. Ya, oke. Pak Bambang satu pertanyaan dulu ya. Kita skip pertanyaan keduanya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ustadz, jika tidak ada air, oke saya ulangi, jika tidak ada air sedikit atau bahkan tidak ada air, bagaimana mandinya? Tadi saya sampaikan kalau tidak ada air, itu mengganti tayamum. Tayamum itu dalam kondisi darurat ya. Darurat. Berarti mandinya tayamum seperti wudhu biasa ya Ustaz ya? Ya, darurat kan itu kondisi darurat. Jadi tidak harus guling-guling di pasir gitu Ustaz ya? Jadi misalkan habis tayamum, nah habis tayamum ini misalkan, wah ini gimana nggak ada air nih? Ini ada sedikit buat minum. Kalau buat minum nanti buat mandi ini nggak ada. Akhirnya tayamum. Begitu tayamum selesai, tiba-tiba airnya datang, maka tayamum batal. Ya. Tayamumnya batal. Kita tayamum mau sholat, tiba-tiba kerannya itu kercik-kercik airnya keluar. Nah itu berarti tayamumnya batal, nggak boleh. Wah, ini sudah tayamum, air muncul lagi. Udah saya lanjutin aja deh, nggak boleh. Ya, jadi yang membatalkan tayamum ketika adanya atau ditemukan air. Ya, baik jelas ya. Ibu Ruwaida, maaf Ustadz izin tanya kalau niat mandi wajib bolehkah menggunakan bahasa Indonesia gitu? Oh boleh, boleh. Tidak diucapkan pun juga tidak boleh, apa tidak dilarang. Ya, dalam hati itu juga boleh. Ini boleh ya, Bapak Ibu. Kemudian bahasa Madura juga boleh, bahasa Sunda juga boleh. Bahasa Sunda, niat, abdi, mandi besar. Oke, Ustaz, Ibu Rosita, Afwan, apakah mandi wajib harus keramas dengan shampoo, Ustaz? Tidak harus pakai sampo. Ya, yang penting airnya itu rata ke sekujur tubuh dan juga kulit rambut itu juga ya ikut serta. Ya. Ini harus Ibu ya, jadi Ibu bisa berhemat ya. Oke, kemudian sabun cap tangan, Ustaz, maksudnya apa ya? Oke, oh dulu mungkin tadi mandinya nggak ada sabun, sabunnya cap tangan. Dulu mau mandi pakai batu juga ya Bapak Ibu ya, membersihkan kotoran daki. Siapa yang mengalami kelihatan dari usianya kalau mandi pakai batu. Oke, mohon pencerahannya Ustaz. Kalau air wudhu, apa nih? Pas sholat berasa kayak batal. Oh, ini. Padahal tidak ada suara. Jadi ragu-ragu gitu Ustaz. Ini kentut nggak ya? Batal nggak ya? Kayaknya enggak deh. Tapi kayaknya batal. Gimana Ustaz? Itu kalau kita ngaji kitab Al-Hikam itu kan ada dua hal yang apa namanya yang menjadi pilihannya. Mana yang kita tidak mana yang tidak menyenangkan kita ambil. Misalkan saya wudhu batal nggak ya? Batal nggak ya? Harus kita pastikan yang tidak menyenangkan hati kita itu kita ambil. Karena yang menyenangkan hati itu namanya nafsu. Toh kalaupun kita menentukan batal, akhirnya kita dapat pahala. Akhirnya wudhu ulang. Nah, gitu ya. Itu caranya. Ya. Oke. Ini 8 menit terakhir ya Bapak Ibu. Sampai kita batasi 21.30 ya. Ibu Aminah, Pak Ustadz. Oke, sebentar. Ini Bu Oti sudah ya. Oh ini, apakah kita sholat sudah 2 rakaat kemudian keluar angin? Apakah sholatnya diulang kembali? Angin dari mana dulu, Bu? Ini keluar angin dari mana dulu?
anggaplah mungkin buang angin gitu ya. Ya pasti batal ya Ustadz ya. Ya kalau kita merasa keluar angin ya pasti batal. Oke. Gini ya, sholat itu dipastikan kita tidak dalam keraguan. Namanya at-taraddud. Kentut enggak ya? Kentut. Itu berarti sholatnya itu sudah enggak fokus. Ragu ya. Ya, itu mendingan langsung dibatalin. Karena itu sepanjang sholatnya pikiran kita tuh masuk dalam kata taraddud, was-was. Padahal sholat itu nggak boleh was-was. Sholat itu harus pastikan kita itu betul-betul tawajjuh ila Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya setelah sholat tuh berpikir ya Ustadz ya, ini amalan saya diterima nggak ya? Terima nggak ya? Itu. Oke, bahayanya di situ ya. Ibu Aminah Arabi, Pak Ustadz saya mau tanya tentang wudhu. Apakah waktu kita wudhu tidak ada niat? Ataukah ada niat waktu air wudhu di muka, wajah? Terima kasih Pak Ustadz. Silahkan. Ini, niat wudhu itu ya. Insya Allah nanti minggu depan itu saya akan membahas tentang wudhu. Mandinya saya kira sudah selesai. Dan sudah praktek semua. Jadi ini praktek terlebih dahulu, ilmunya terakhir. Jadi wudhu itu, gini, kita diajari oleh guru-guru kita, itu niat nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil aswari. Ketika wudhu, ketika air di dalam di tangan kita, air itu di tangan kita, itu niat membersihkan ya, niat wudhunya itu. Mulainya di situ. Itu yang paling yang paling maksimal seperti itu. Tapi insya Allah kalau wudhu sudah niat, itu sah lah. Ya, wudhu seperti kita itu umumnya seperti itu. Tapi minimal kita belajar ketika kita membasuh muka, ya, membasuh muka itu disertai dengan niat, kemudian disertai dengan membasuh muka dan insya Allah wudhu kita sah. Gitu ya, Bu Aminah. Oke. Minta rekamannya Pak Ustadz. Ada Bu di YouTube ya. Silahkan ketik YouTube YSQ. Banyak Bapak Ibu yang belum pernah mengunjungi YouTube YSQ Tour, silahkan dikunjungi, semua kajian ada di sana insya Allah ya. Hampir semua maksud saya. Oke. Kalau sedang datang bulan, bolehkah masuk masjid dan berwudu? Masuk masjidnya ini ada dua pertanyaan berarti. Bolehkah berwudu ataukah boleh masuk masjid? Begitu ya Ustaz. Silahkan Ustaz. Kalau dalam keadaan menstruasi, ya, yang tidak boleh itu pertama, al-mukthu fil masjid, diam di masjid. Ya. Pertama, masul mushaf, membawa mushaf. Yang berikutnya itu tentu saja melaksanakan sholat. Nah, adapun masuk masjid ada beberapa penjelasan di masjid itu ngapain. Ada yang berpendapat di masjid itu hanya lewat, ngambil anak kecil, dan itu darurat boleh, selama tidak al-mukthu. Al-mukthu itu diem. Itikaf gitu ya, Ustaz ya. Alasannya apa? Yaitu tadi masalah darah. Masalah darah itu. Ya. Makanya ada syariat itu kenapa sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu boleh dilakukan, supaya orang yang sedang datang bulan ikut serta merayakan, tapi bukan melaksanakan sholatnya, tapi merayakan suasana Idul Fitri dan Idul Adha. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Oke, dari Pak Ifnal. Pak Ifnal atau Bu Ifnal, mohon maaf ya. Sepertinya Pak Ifnal. Pak Ifnal, ya kenal di Jamaah Salatul Syia. Pak Ustadz, apakah mandi hadas besar ini boleh tanpa berwudu, tapi langsung meratakan air ke sekujur tubuh setelah mencuci tangan dan membersihkan kotoran di tubuh? Boleh, boleh. Sah juga. Wudu itu cuma sunnahnya. Baik, karena jawabannya pendek ya, Bapak Ibu, jadi satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengimami orang tua kita yang sakit stroke?
lumpuh dan kesulitan berbicara, apakah membimbing dengan menggerakkan tangan beliau, ataukah kita mengimami selayaknya imam dengan bersuara, atau tetap harus syir untuk sholat zuhur dan asar? Kalau kita menjadi imam orang yang berkebutuhan khusus, misalkan orang yang sudah lansia, orang yang sholat yang lansia itu tidak harus normal seperti orang sehat dalam keadaan duduk, ya. Kemudian sang makmum itu mengikuti gerakan sang imam itu sudah lebih dari cukup, ya, karena memang orang yang kurang sehat seperti orang yang kena stroke itu tidak wajib berdiri pertama, juga tidak wajib duduk karena pilihannya itu berdiri, kalau tidak bisa berdiri duduk, kalau tidak bisa duduk itu tiduran. Dan itu boleh makmum kepada orang yang sehat. Kemudian yang sehat itu diikuti dengan cara apa? Ya dengan cara kemampuan yang makmum itu. Kalau dia kuat menggerakkan kepala, ya kepalanya Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, terusnya seperti itu. Agar supaya tetap mendapatkan barokah dari jamaah. Nah, kalau tidak bisa sama sekali, sang anak itu bisa menuntun dan insya Allah pahalanya besar. Karena memang sholat itu satu-satunya ibadah yang nggak bisa ditinggalkan dengan berbagai alasan, kecuali memang betul-betul tidak bisa. Kalaupun tidak bisa kemudian bisa, itu bagi seorang laki-laki itu bisa mengqadha ketika sudah sehat. Demikian. Baik, baik. Terima kasih Ustadz, barakallah ilmunya. Bapak Ibu, sebelum ditutup dengan doa, mohon maaf ya. Bapak Ibu, seperti biasa saya selalu mohon maaf kepada Bapak Ibu yang bertanya tapi belum sempat kita bahas atau kita bacakan. Insya Allah, sebagai informasi Bapak Ibu, silakan hadir di pengajian offline di Menara 165 Sabtu 8 Oktober pukul 7.30 pagi sampai jam 11. Ini adalah pengajian ISQ Tour terkhusus untuk jamaah haji tunggu ISQ, tapi juga terbuka untuk umum, ya. Insya Allah bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Bapak Ibu, silahkan langsung mendaftar melalui tim konsultan kami, melalui para host, ya, supaya terdata. Jadi Bapak Ibu kami harapkan tidak langsung datang, ya, tanpa mendaftar terlebih dahulu, dengan tujuan untuk persiapan panitia, ya, terkait dengan tempat dan lain sebagainya. Jadi harus mendaftar dulu, setidaknya menginformasikan kepada panitia atau Bapak Ibu yang terbiasa berkomunikasi dengan tim Yeskitur, silakan ya. Dan juga ini khusus untuk jamaah haji, ya, jamaah haji Yeskitur. Sebentar. Ini khusus untuk alumni, tapi juga nanti kita akan lihat ya. Ini khusus untuk alumni terlebih dahulu. Namun saya informasikan dalam kajian ini, bagi Bapak Ibu yang alumni haji, kami tunggu kebersamaannya di program Rihlah 165, Outdoor Activity atau Outbound yang dikhususkan untuk para alumni haji ISQ Tours. Ya, tanggal 15 Oktober jam 6.30 pagi sampai dengan selesai di Sukabumi dengan fasilitas yang Bapak Ibu bisa dilihat di layar dan investasinya, ya. Jadi ini calling, ya, panggilan untuk para alumni haji, ya. Ini panggilan kebersamaan, saatnya kita menyatukan spirit berhaji dari setiap angkatan alumni Haji Executors, baik angkatan yang kemarin tahun 2022 dan seterusnya, ya, tahun 2021 dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu silakan untuk mendaftar. Kita khususkan untuk alumni haji Executor terlebih dahulu. Nanti untuk jemaah kajian dan sebagainya kita akan buka, ya. Demikian Bapak Ibu, barakallah. Ustaz, silakan untuk mungkin ada yang disampaikan di akhir sesi ini dan kami persilahkan Ustaz untuk memandu doa di malam hari ini. Silakan. Oke, terima kasih. Saya hanya menyampaikan mohon doa restunya dan proses pembangunan masjid dan pondok mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran
dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah kita belajar ngaji pada malam hari ini. Setiap urusan kita itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan keluarga kita insya Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa lisanan dhakira wa nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina wal mawt ala din al-islam wal iman bila mihnatin wa imtihan bihaqqi sayyidina adnan. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بجميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة عبدك رتيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني ورزقنا بها علما لدني والمشروب الهني يا وهاب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Jangan lupa mau tidur ya berwudu ya, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, dan insya Allah yang hafal surat Al-Mulk dibaca, dan insya Allah tidurnya dibersamai malaikat. Syukur-syukur bermimpi orang yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, barakallah. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa besok di kajian tafsir Asmaul Husna bersama Ustadz Afif ya. Dan pastikan berniat dengan kuat, doa dengan kuat untuk bisa tahajud ya nanti malam. Terima kasih Bapak Ibu, dan jangan lupa setiap doa, setiap ikhtiar kita niatkan untuk bisa berhaji. Terutama bagi Bapak Ibu yang belum. Allahumma rizukna ziyarata Makkah wal Masjidil Mubarakah wa bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Istirahat lainnya mohon pamit ya. Assalamualaikum. Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum tim yang bertugas. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Semoga berkah buat kita semua. Selamat istirahat. Amin.